Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Ridho Ilham Putra Satyanegara, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pajajaran, yang kali ini akan membawakan sebuah materi yang ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah analisis persaingan strategi korporasi. Dan kali ini kita akan membahas terkait analisis persaingan di perusahaan transportasi, yaitu Transjakarta, beserta pesaingnya seperti MRT Jakarta, KAI Komuter, Gojek, dan juga Bluebird dengan menggunakan metode Porter 5+1 Forces. Langsung kita akan berlanjut ke materi di slide berikutnya. Yang pertama, kita akan melihat metodologi framework. Di sini terdapat 5 langkah ya. Jadi pertama, metodologi framework ini membahas terkait dengan profil Transjakarta, yaitu ada visi misi dan juga sejarah dan latar belakangnya. Kemudian juga terdapat benchmarking yang mana dianalisis menggunakan mix marketing 7P atau bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, promotion, place, people, physical evidence, dan juga proses. Kemudian akan membandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain seperti MRT Jakarta, KAI Komuter, Gojek Tokopedia, dan juga Bluebird. Dan kemudian di berikutnya adalah analisis Porter 5 Forces plus 1. Ini berkaitan dengan analisis persaingan melalui Porter Forces yang terdiri dari 5 kategori diantaranya adalah Treat of New Entrants, melihat bagaimana persaingan ancaman pendatang baru pada industri tersebut. Kemudian adanya Substitute of Product, yaitu adanya produk pengganti yang ada di industri tersebut. Kemudian Power of Buyer, yaitu kekuatan pembeli untuk menggunakan suatu produk atau membeli suatu jasa, atau menggunakan suatu jasa atau membeli suatu produk. Kemudian ada Power of Suppliers, yaitu bagaimana ketergantungan antara pemasok dan juga perusahaan pemberi jasa. Kemudian ada rivalry, di sini kita melihat bagaimana persaingan di industri existing, siapa saja pemain-pemain yang ada di industri existing tersebut, khususnya di industri transportasi yang akan menjadi pembahasan kita. Kemudian ada other stakeholders, kita akan melihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan cukup berpengaruh di industri dan juga cukup berpengaruh terhadap operasional daripada Transjakarta sendiri. Kita sebut seperti itu. Kemudian berikutnya adalah analisis BCG Matrix. Di sini kita akan melihat market growth, pertumbuhan pasar, dan kaitannya juga dengan market share ya, relatif market share. Dan terakhir adalah adanya kesimpulan. Jadi kita akan melihat kesimpulan daripada analisis Porter Forces ini dengan beserta alat dukungnya seperti benchmarking dan juga BCG Matrix. Next, kita akan melihat sekilas profil tentang Transjakarta ya. Jadi Transjakarta ini adalah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT yang beroperasi di Jakarta dengan jalur terpanjang di Asia Tenggara. Transjakarta merupakan salah satu sistem transportasi umum yang paling populer dan cukup terintegrasi dengan rute yang mencakup 83% kota Jakarta dan sekitarnya. Transjakarta diluncurkan pada tahun 2004 dan saat ini
sudah terdapat ribuan armada bus yang dikerjasamakan bersama dengan mitra operator, tentunya dengan berbagai rute yang menghubungkan pusat kota, perkantoran, universitas, stasiun kereta api, dan pusat perbelanjaan. Transjakarta memiliki visi dan misinya. Visinya adalah menghubungkan kehidupan Jakarta. Jadi Transjakarta menghubungkan kehidupan Jakarta yang mana Jakarta memiliki ekosistem perekonomian yang harus dihubungkan dengan sistem transportasi yang baik. Kemudian visinya adalah bersama-sama menyediakan layanan transportasi terintegrasi yang memudahkan dan membahagiakan kehidupan Jakarta. Dengan corporate value, perusahaan adalah BISA, BISA, yang mana BISA ini adalah merupakan singkatan. B adalah bahagia, bekerja untuk menciptakan kebahagiaan pelanggan. I adalah inovatif untuk menciptakan layanan integrasi terbaik. Semangat, S-nya adalah semangat untuk mencapai keunggulan. A adalah amanah dalam kebersamaan memajukan kota Jakarta. Next, masih dalam profil Transjakarta, kita akan melihat sejarahnya. Pertama mungkin dari struktur pemegang saham ya. PT Transportasi Jakarta terbagi menjadi dua, yaitu ada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki 99,7% saham. Kemudian PT Jakarta Propertindo atau Jakpro memiliki 0,30% saham. Kemudian dari sejarah, pada tahun 2004 sendiri, Transjakarta pertama kali diluncurkan dan berdiri, yaitu sebagai Badan Pengelola Transjakarta Busway, yang merupakan badan khusus melalui peraturan Kepgub 110 tahun 2003. Kemudian di tahun 2006, Transjakarta statusnya meningkat menjadi BLU atau Badan Layanan Umum Transjakarta Busway, yaitu sebagai UPT di bawah Disub Provinsi DKI Jakarta dengan dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Nomor 48 tahun 2006. Kemudian pada tahun 2011 berubah lagi meningkat menjadi BLUD, Badan Layanan Umum Daerah dengan sistem manajemen armada terpadu. Apa itu sistem manajemen armada terpadu? Yaitu dengan mengintegrasikan layanan Transjakarta dengan operator bus existing. Jadi pada saat itu Transjakarta tidak lagi mengoperasikan bus secara sendiri, namun pengoperasian bus juga dikerjasamakan dengan operator bus existing seperti PT Mayasari, kemudian ada PT Steady Safe, dan juga Damri atau PPD. Jadi Transjakarta bertindak sebagai regulator dan juga operator ya. Kemudian tahun 2014 PT Transportasi Jakarta sebagai BUMD Provinsi DKI Jakarta ya, resmi sebagai BUMD pada tahun 2014. Dan untuk produk layanan sendiri, Transjakarta memiliki layanan BRT atau Bus Rapid Transit, yaitu dengan jalur khusus atau kita biasa sebut dengan jalur busway ya. Nah, kemudian ada layanan non BRT atau angkutan umum integrasi. Jadi mengintegrasikan antara layanan BRT dan juga non BRT yang berada di luar jalur khusus BRT tersebut. Dan juga ada angkutan Trans Jabodetabek. Di sini mencakup layanan dari kota penyangga Jakarta menuju kota Jakarta. Ada juga Mikrotrans, yaitu integrasi layanan bus kecil atau angkot. Kemudian ada Transjakarta Cares, yaitu layanan untuk prioritas dan disabilitas. Ada bus wisata untuk bus wisata. Kemudian ada Royal Trans, yaitu layanan premium. Yang mana sekarang saat ini sudah terdapat 13 koridor utama BRT, dari mulai koridor kota ke Blok M sampai dengan Tendean Ciledug, koridor 13. Dengan rute yang sudah cukup banyak, 247, dan halte 278, halte untuk mendukung aktivitas layanan BRT. Kemudian untuk bus stop adalah pemberhentian kecil untuk
layanan non-BRT yang terdapat 6.174 yang tersebar di seluruh Jakarta dan juga kota penyangga. Kemudian cakupan area layanan 83% dengan panjang jalur 388 km dengan unit armada sebanyak 3.820 yang dikerjasamakan bersama dengan mitra operator bus existing. Kemudian dengan tarif reguler atau subsidi yaitu 3.500 dan untuk tarif layanan premium Royal Trans non subsidi yaitu 20.000. Kemudian dengan jumlah pelanggan per hari pada tahun 2022 tercatat sekitar 572.000 pelanggan per hari dengan jumlah pelanggan tahunan yaitu 209 juta pada tahun 2022. Next, kita akan melihat juga sedikit terkait dengan pertumbuhan penumpang, pertumbuhan pelanggan Transjakarta dari mulai tahun 2015 sampai dengan 2021 bahwa trennya di sini cukup bagus, cukup naik, dan juga memang saat tahun 2020 di sini terdapat penurunan yang cukup signifikan ya karena adanya pandemi COVID-19 yang mana terdapat peraturan pembatasan kegiatan masyarakat dari pemerintah sehingga pada saat itu jumlah penumpang transportasi di Transjakarta sendiri cukup menurun dan juga saya rasa di transportasi lainnya juga pasti mengalami penurunan mobilitas. Namun dari tahun 2020 ke 2021 di sini juga terus merangkak untuk naik dan bertahan di angka 508 pada tahun 2021 dan tadi di tahun 2022 sekitar 572 ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan melihat benchmarking di industri transportasi dilihat dari dengan pisauan analisisnya yaitu bauran pemasaran 7P. Nah, persaingan pada sektor transportasi melalui analisis mix marketing 7P ini bahwa transportasi merupakan sektor yang cukup menarik, terutama dalam persaingannya karena pada sektor ini cukup banyak alternatif sebetulnya mode transportasi yang diberikan penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna. Dan 7P ini kita lihat dari segi produk, yaitu bagaimana produknya, produk apa yang ditawarkan, kemudian price adalah harga, seberapa besar harga yang ditawarkan dari pengguna jasa kepada pelanggannya. Kemudian dari sisi place, di sini adalah cakupan tempat di mana jasa ini melayani atau beroperasi. Kemudian dari segi promosi yang keempat adalah informasi ya, promosi terkait dengan layanan atau jasa. Kemudian dari sini ada people, yang mana people ini adalah orang-orang yang mendukung untuk orang-orang yang mendukung sebagai pemberi layanan ya di jasa ini sendiri. Kemudian ada proses, kemudian ada physical evidence, bukti fisik. Dan kesimpulannya kita akan sebelum kita melihat poin analisis per 7P ini, kita akan melihat sedikit kesimpulan dari mix marketing pada benchmarking transportasi ini. Pertama adalah mode transportasi massal memiliki aset yang cukup banyak. Sedangkan untuk ride hailing tadi seperti Gojek atau Bluebird tidak memiliki begitu banyak aset ya. Karena justru lebih mengandalkan IoT atau Internet of Things. Kemudian untuk mode transportasi ride hailing memerlukan promosi yang besar-besaran untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mode transportasi massal tidak memerlukan promosi yang terlalu besar dikarenakan mode transportasi massal sendiri merupakan tulang punggung atau infrastruktur dasar yang transportasi yang melayani di wilayah Jabodetabek dan juga tarif yang lebih terjangkau. Untuk mode transportasi massal dan ride hailing ini sebetulnya tidak bisa saling menggantikan, namun lebih kepada menjadi alternatif dengan masing-masing nilai dan harga yang ditawarkan sesuai kebutuhan pengguna.
Yang terakhir adalah berdasarkan data Gojek tahun 2020 dengan judul riset atau artikelnya adalah Gojek dan transportasi publik di Jakarta simbiosis yang saling menguntungkan, di mana setengah dari pengguna Gojek memiliki perjalanan menuju simpul angkutan massal seperti stasiun atau halte. Jadi memang betul ya tadi bahwa ride hailing dan transportasi publik ini sebetulnya tidak saling menggantikan, namun lebih kepada menjadi alternatif dan bahkan ride hailing ini mendukung perjalanan moda transportasi massal. Begitupun sebaliknya. Dan kita akan melihat di sini adalah dari sisi mix marketingnya, breakdown dari 7P sendiri. Pertama kita akan melihat produk. Di sini kesimpulannya adalah untuk angkutan massal memang memiliki produk fisik. Jadi ada kereta api untuk di sisi MRT dan KAI komuter, dan ada bus juga dari sisi Transjakarta. Kemudian di Gojek dan Bluebird ada angkutan pribadi yang disewakan untuk umum dengan sistem order berbasis aplikasi. Namun kalau Bluebird merupakan angkutan umum, namun bukan massal, tapi lebih kepada angkutan umum non-trayek dengan sistem order juga berbasis aplikasi ataupun juga konvensional. Dari sisi price, kita bisa melihat bahwa cukup variatif dari mulai paling murah yaitu Transjakarta, kemudian MRT yang cukup mahal dengan segmen kalangan menengah ke atas dengan jarak yang paling jauh ya cukup mahal. Kemudian KAI komuter dengan tarif progresif namun dengan harga yang cukup terjangkau dan cukup murah dengan segmen mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Kemudian untuk Gojek dan Bluebird di sini memang ride hailing dari sifat ride hailing memang cukup lebih mahal daripada transportasi massal. Namun dengan customer value creation yang cukup tinggi, yaitu menawarkan kecepatan dan rute yang point to point ya dengan segmen yang mulai menengah ke atas sampai menengah ke bawah untuk Gojek dan juga segmen menengah ke atas untuk Bluebird. Kemudian dari segi promosi, memang kalau secara kesimpulan untuk angkutan umum massal seperti TJ, MRT, dan KAI komuter ini hanya melakukan promosi pada sosial media secara organik dan juga kalau untuk Gojek dan Bluebird Trade Hailing promosi dilakukan ke semua media ya, baik offline ataupun online, dari mulai media sosial, televisi, cetak, hingga iklan luar ruang, seperti itu. Nah, namun kalau untuk angkutan massal memang karakteristiknya tidak memerlukan promosi yang cukup gencar, karena sebetulnya transportasi massal ini di Indonesia iklimnya adalah sebagai infrastruktur dasar, seperti itu. Kemudian dari sisi place, di sini terdapat kalau untuk angkutan umum massal memang memiliki cakupan area yang variatif, seperti misal di Transjakarta mencakup 83% area Jakarta dan sedikit area Bodetabek. Namun untuk MRT Jakarta sendiri memang cakupan layanan ini hanya baru di jalur Lebak Bulus ke Bundaran HI, yaitu jalur utara selatan, dan pengembangannya sampai dengan Kota dan Ancol Barat ya. Kemudian ada jalur timur barat juga mencakup Kabupaten Tangerang, Jakarta, dan juga Kabupaten Bekasi ke depannya. Kemudian KAI komuter di sini memang melayani sedikit wilayah dari Jakarta, namun dengan sebagian besar berada di lingkup Bodetabek karena memang jalurnya cukup panjang dan cukup luas sampai ke Bodetabek. Dan untuk ride hailing sendiri, Gojek dan Bluebird, untuk Gojek telah melayani lebih dari 21 juta pengguna di Indonesia. Kemudian untuk Bluebird telah melayani lebih dari 10 kota besar di Indonesia ya. Kemudian dari segi people, yaitu sebagai pemberi layanan, di sini memang kalau bedanya dengan transportasi massal dengan ride hailing ini cukup kalau transportasi massal
memiliki banyak personil ya. Dilihat dari Transjakarta terdapat pengemudi, terdapat pramusapa, yaitu kondektur di bus, petugas keamanan, pusat kendali, kemudian juga untuk di kereta api, MRT, dan KAI komuter memiliki masinis yang meskipun perbedaannya masinis di MRT ini hanya memastikan untuk buka tutup pintu saja karena kereta sudah dijalankan secara otomatis dari pusat kendali. Kemudian kalau KAI komuter ada masinis, namun masinis ini menjalankan kereta secara manual ya. Kemudian ada PPK, petugas layanan kereta yang memastikan buka tutup pintu, petugas keamanan, petugas loket, dan juga pengatur perjalanan kereta api atau petugas PPKA. Dan di sini terdapat Gojek. Dari segi people memang lebih sedikit untuk ride hailing, hanya ada mitra driver dan juga engineer aplikasinya. Kemudian bedanya Gojek dengan Bluebird adalah terdapat pengelola armada ya di depo karena untuk Bluebird memiliki pool atau memiliki armada, sedangkan Gojek tidak memiliki armada. Kemudian untuk physical evidence di sini memang untuk transportasi massal memiliki aset fisik seperti kereta, depo, stasiun, halte, dan juga bus seperti itu. Kemudian kalau untuk Gojek hanya memiliki sistem aplikasi saja dan juga mitra driver, dan untuk Bluebird memiliki armada, depo, serta sistem aplikasi. Untuk prosesnya di sini memang untuk angkutan massal sendiri sifatnya sudah memiliki trayek tersendiri ya. Jadi baik yang berbasis jalan atau berbasis rel. Dan kemudian kalau untuk ride hailing trayek yang lebih fleksibel dan sistem order dilakukan secara melalui aplikasi daring atau konvensional ya, seperti halnya Bluebird. Nah, di sini memang secara kesimpulan memang di bauran pemasaran ini tidak memiliki memang yang dibandingkan ini tidak secara apple to apple, namun kita melihat secara sektor transportasi secara keseluruhan bahwa seperti apa keterkaitannya antara ride hailing dengan juga transportasi massal seperti itu. Next, kita akan melihat analisis Porter Five Forces. Di sini kita akan melihat analisis persaingan yang mana menggunakan Porter Five Forces. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana persaingan pada sektor transportasi dengan jenis moda transportasi yang berbeda, mulai dari berbasis jalan, rel, trayek, dan non-trayek, yang dianalisis berdasarkan 5 poin di samping. Apa saja? Yaitu pertama ada rivalry among industry. Jadi tadi kita sudah melihat di depan bahwa siapa saja pemain existing di industri transportasi saat ini. Kemudian nanti kita akan melihat trade of substitute product, trade of new entrant, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, dan juga other stakeholder. Yang sudah tadi kita jelaskan, saya jelaskan di awal. Kemudian pertama ini adalah trade of new entrants. Jadi di trade of new entrant ini adalah pendatang baru. Terdapat 5 komponen utama ya, seperti skala ekonomi, diferensiasi produk, loyalitas merek, kebutuhan modal. Ada 4 komponen. Kita akan melihat pertama, untuk komponen pertama, skala ekonomi, tingkat ancamannya rendah. Mengapa? Karena memang pendatang baru yang masuk pada industri yang sama dengan produk yang sama persis sangat tidak memungkinkan untuk menggantikan Transjakarta karena membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Namun memang kalau untuk industri untuk produk yang seperti ride hailing tadi, pendatang baru mungkin bisa dikatakan sebagai alternatif ya daripada Transjakarta. Untuk diferensiasi produk, tingkat ancaman adalah sedang dengan nilai 2. Perkembangan diferensiasi produk di sektor transportasi ini cukup pesat. Hal ini ditandai dengan kemunculan pemain baru pada sektor transportasi, khususnya angkutan non-trayek seperti Gojek, Grab, Maxim, atau bahkan taksi konvensional.
yang sudah memegang pasar secara nasional seperti Bluebird. Juga perkembangan transportasi massal merupakan infrastruktur dasar yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan kesimpulannya, pemain lain pada sektor transportasi ini memang tidak sepenuhnya dapat menggantikan Transjakarta secara utuh dikarenakan produk yang memiliki harga yang cukup berbeda dengan nilai yang diberikan juga berbeda, tidak apple to apple, namun bergerak di sektor yang sama. Kemudian secara loyalitas merek memiliki nilai tingkat ancaman yang rendah, bahwa jasa layanan Transjakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat dibuktikan dari data pelanggan. Meskipun terdapat penurunan karena COVID-19, namun seiring membaiknya keadaan pelanggan, pelanggan Transjakarta terus meningkat dikarenakan tarif Transjakarta yang cukup terjangkau, terlebih lagi kalangan yang ekonominya terdampak oleh COVID-19 ya. Kemudian kebutuhan modal di sini adalah nilainya rendah. Pendatang baru yang memiliki produk sama persis dengan Transjakarta akan cukup kesulitan untuk bersaing karena kebutuhan modal yang sangat tinggi untuk menunjang biaya operasional yang sangat tinggi pula. Hanya akan ada pendatang baru sebagai alternatif ya, namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan Transjakarta. Kemudian dari sisi trade of substitute product, untuk produk pengganti sendiri terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah harga dan kinerja produk, memiliki tingkat ancaman nilai yang tinggi. Mengapa? Karena harga jasa layanan Transjakarta saat ini adalah 3.500 dengan tarif flat ya. Cukup murah jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, namun tingkat pelayanan belum terlalu banyak memiliki kemajuan yang signifikan. Seperti memang di Transjakarta sendiri masih adanya keterlambatan bus, keterbatasan informasi operasional, dan juga customer service yang masih belum dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Dan juga tingkat substitusi produk cukup tinggi, beralih dari menggunakan Transjakarta menggunakan moda transportasi pribadi, terutama sepeda motor. Karena memang untuk substitut produk ini sebetulnya bukan lebih ke operator lain ya, tapi mungkin lebih kepada kendaraan pribadi gitu, karena yang paling banyak digunakan seperti itu. Kemudian ketersediaan produk substitusi memiliki nilai tingkat ancaman sedang, yaitu produk substitusi operator transportasi lainnya yang tersedia dapat dikatakan memiliki risiko sedang, yaitu adanya alternatif transportasi lain di jalur atau rute yang sama yang dapat menggantikan Transjakarta seperti angkutan online yang memiliki lebih banyak promo. Namun meskipun begitu, tetap belum ada moda transportasi darat lainnya yang dapat menggantikan Transjakarta secara utuh. Jadi memang seperti halnya tadi. Dan kemudian ada kecenderungan pembeli dengan tingkat ancaman sedang, dapat disimpulkan bahwa pada bagian ini tingkat kecenderungan pembeli untuk beralih dari Transjakarta ke kendaraan pribadi akan cukup berdampak ya. Namun untuk kecenderungan pembeli beralih kepada produk lain cukup lebih rendah dikarenakan produk jasa layanan Transjakarta memiliki tarif yang secara ekonomi dapat meringankan biaya transportasi masyarakat. Dengan nilai average keseluruhan adalah sedang 2,33. Yang ketiga adalah bargaining power of buyer, jadi kekuatan pembeli ya. Kita akan melihat konsentrasi pembeli dengan tingkat ancaman rendah. Dengan analisis, konsentrasi pembeli pelanggan Transjakarta dapat dikatakan rendah karena hanya Transjakarta satu-satunya yang menyediakan jasa layanan transportasi dengan harga terjangkau yaitu 3.500. Kemudian untuk switching cost pembeli terhadap perusahaan, itu kita akan melihat tingkat ancaman yang cukup tinggi, di mana meskipun Transjakarta menawarkan harga jasa transportasi yang murah, namun hal tersebut tidak dapat digantikan dengan nilai yang didapat oleh pelanggan, membuat pelanggan akan beralih meskipun harus merogoh kocek biaya transportasi yang lebih mahal daripada Transjakarta. Ya, beralih ini dimaksud adalah sebagai alternatif ya. Jadi pelanggan akan rela mengeluarkan kocek yang biaya transportasi yang lebih besar daripada Transjakarta untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kecepatan ya, dari sisi kecepatan. Dan ketiga adalah informasi pembeli dengan tingkat ancaman yang tinggi, bahwa analisisnya adalah perubahan operasional rute Transjakarta cukup dinamis
Karena Transjakarta memiliki jalur yang sharing dengan kendaraan lainnya, terlepas memiliki jalur khusus pada sistem BRT-nya. Namun sayangnya perusahaan belum dapat menyajikan sistem informasi yang cepat dan update untuk perubahan operasional rute ya. Jadi memang masih terdapat beberapa pelanggan yang terdapat banyak pelanggan yang kebingungan untuk melihat informasi layanan seperti itu. Dari yang keempat ada kepekaan terhadap harga tinggi. Di sini tingkat ancamannya adalah tinggi. Pelanggan Transjakarta sangat peka terhadap harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini dibuktikan pada bulan April 2023 terdapat jejak pendapat kenaikan tarif Transjakarta dari 3.500 menjadi 5.000 ya. Dengan kesimpulan banyak yang menolak dengan alasan tidak sesuai dengan nilai ekonomi mereka, namun beberapa yang setuju menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak menjadi masalah, namun dengan syarat harus adanya peningkatan layanan yang signifikan. Dan untuk bargaining power of buyer ini memiliki nilai average yaitu sedang atau 2,5. Lanjut pada bargaining power of suppliers. Di sini kita akan melihat kemampuan substitusi pemasok. Jadi tingkat ancamannya rendah. Memang supplier di sini adalah rendah karena hampir seluruh pemasok, terutama operator jasa angkutan umum yang ingin bergabung dengan Transjakarta, bahwa mereka menyatakan ingin bergabung ya, kecuali pemasok operator angkutan non-trayek yang memang secara regulasi tidak dapat bergabung ke dalam layanan Transjakarta karena tidak memiliki trayek angkutan umum massal. Namun pada intinya cukup banyak yang ingin bergabung sebagai mitra operator Transjakarta, khususnya jasa operator angkutan umum yang sudah memiliki trayek. Kemudian konsentrasi pemasok memiliki tingkat ancaman yang rendah. Transjakarta mencari pemasok dengan harga yang paling murah di e-katalog pengadaan pemerintah, sehingga pemasok harus menayangkan harga jasa angkutan yang paling murah, tentunya sesuai dengan kualitas standar pelayanan minimal Transjakarta. Kemudian di sini ada ketergantungan pemasok terhadap industri, tingkat ancamannya memang rendah, bahwa memang Transjakarta tidak cukup sulit ya untuk mencari pemasok operator jasa angkutan umum. Hal ini dikarenakan cukup banyak yang ingin bergabung menjadi pemasok operator jasa angkutan umum Transjakarta, dari mulai bus kecil, bus sedang, bus besar, baik angkutan dalam trayek maupun angkutan yang luar trayek ya, ingin bergabung namun memang terganjal dengan regulasi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah rivalry among industries. Jadi memang di sini terdapat banyak pesaing ya, dan tingkat ancaman yang cukup tinggi sebetulnya. Pesaing dalam poin ini adalah pesaing tidak langsung. Jadi Transjakarta yang memiliki rute atau trayek atau lintas yang sama namun dengan moda transportasi yang berbeda. Jadi memang tidak apple to apple. Namun kecenderungan pesaing pada angkutan umum massal ini adalah bukan beralih kepada angkutan umum massal, namun lebih kepada pengguna akan beralih ke kendaraan pribadi dan tidak menggunakan angkutan umum massal. Makanya tadi kita nilai tingkat ancamannya adalah tinggi. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan industri, tingkat ancamannya juga tinggi, bahwa pertumbuhan industri transportasi di 10 tahun terakhir cukup tinggi. Hal ini diawali dari datangnya kehadiran ride hailing seperti Gojek, Grab, Uber, atau bahkan Maxim, yang meskipun secara harga jasa tidak dapat dibandingkan secara apple to apple, namun layanan ride hailing tersebut sangat memiliki kreasi nilai yang tinggi ya bagi pelanggan dari sisi kecepatan ya. Kemudian Transjakarta perlu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan standar pelayanan minimalnya, yang mana bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, seperti itu. Dan untuk komponen yang berikutnya adalah hambatan untuk keluar, bahwa tingkat ancamannya memang di sini sedang, dengan jumlah aset halte dan pemasok operator jasa angkutan umum yang telah menjadi bagian dari ekosistem Transjakarta. Transjakarta telah mampu memberikan jasa transportasi bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Rute yang menjangkau area Jakarta dan sekitarnya, serta standar pelayanan minimal yang harus dijaga membuat tidak memungkinkan ya Transjakarta untuk keluar dari industri tersebut, karena
banyak faktor nanti yang karena banyak ekosistem yang telah bergabung di Transjakarta sendiri dan bergantung dengan Transjakarta ya. Dan kita nilai average-nya di sini adalah untuk rivalry among industry adalah 2,6, yaitu sedang. Kemudian other stakeholder, yaitu komponen terdapat peraturan pemerintah, tingkat ancamannya tinggi, memang penentuan tarif dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga peningkatan jumlah pelanggan dapat ditentukan dari regulasi oleh Pemprov DKI Jakarta seperti adanya kebijakan pendukung angkutan massal, seperti kebijakan pola transportasi makro, yaitu adanya jalan berbayar, electronic road pricing, pengaturan tarif parkir, kemudian penetapan pajak kendaraan progresif yang tinggi ya. Dan juga adanya pengurangan subsidi angkutan Transjakarta, memiliki ancaman yang cukup tinggi. Kemudian dari komponen berikutnya adalah serikat buruh. Tingkat ancaman ini adalah tinggi karena jumlah karyawan Transjakarta sebetulnya cukup besar, terutama di level operasional, yang mana memang cukup vokal terkait dengan segala kebijakan perusahaan. Kemudian terdapat komunitas lokal, tingkat ancamannya juga tinggi. Terdapat komunitas pengguna seperti LSM, pemerhati transportasi, seperti ada FDTJ, Forum Diskusi Transportasi Jakarta, Busway Fans Club, TJ Community, MTI, Koalisi Pejalan Kaki, sampai dengan Indonesian Busway Watch ya. Sangat berpengaruh atas kebijakan yang Transjakarta ambil, dan mereka akan mengkritisi demi kepentingan masyarakat ya, seperti itu. Dan average-nya adalah tinggi ya, jadi memang other stakeholder ini cukup berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap Transjakarta. Dan jika kita lihat hasil analisis quarter 5 forces ini, dari tabel berikut ini adalah bahwa trade new entrant memiliki tingkat ancaman yang cukup rendah karena pendatang baru dengan bobot 0,1, rating 2, dan skor adalah 0,2, bahwa dengan argumen regulasi modal investasi yang tinggi, terutama pada transportasi massal yang memiliki kesulitan bagi pendatang baru untuk bersaing di industri ini. Kemudian trade of substitute products memiliki tingkat ancaman yang sedang dengan bobot 0,125. Bobot ini didapat dari mana? Didapat dari 1 dibagi dengan masing-masing forces ya, seperti itu. Kemudian ratingnya adalah 3, di mana rating 3 ini adalah dinilai dari skala 1 sampai 4, seperti itu, dengan skor 0,375, yaitu rating dikalikan dengan bobot, maka tercipta angka 0,375, dan tadi yang new entrant juga tercipta angka 0,2. Namun untuk yang trade of substitute produk ini memiliki argumen bahwa diferensiasi produk dapat dikatakan cukup tinggi, banyak alternatif moda transportasi lain, namun semuanya saling melengkapi satu sama lain. Kemudian dari sisi bargaining of power of buyer adalah memiliki average tingkat ancaman yang sedang, dengan bobot adalah 0,15 dan rating skala 3 dari 1 sampai 5. Kemudian skor adalah 0,45. Kemampuan pembeli untuk menggunakan jasa atau tidak menggunakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Untuk menggunakan Transjakarta dengan risiko sedang dilihat dari tarif, tingkat layanan, dan alternatif moda lainnya. Kemudian bargaining power of supplier memiliki tingkat risiko yang rendah. Tadi kita sudah mengetahui bahwa secara bobot 0,09 dan rating 2, skor adalah 0,18. Dengan ketergantungan pemasok sangat tinggi terhadap Transjakarta yang ditandai dari banyaknya pemasok jasa operator angkutan umum yang ingin menjadi mitra operator Transjakarta. Jadi risiko tingkat ancamannya cukup rendah di sini. Karena Transjakarta tidak akan kehilangan pemasok ya, seperti itu. Untuk rivalry among industry, average tingkat ancamannya adalah sedang 2,66 dengan bobot 0,175, rating 3, dan skor 0,525. Pada poin ini, Transjakarta tidak memiliki kompetitor langsung, namun lebih ke kompetitor tidak langsung, yang memungkinkan operator lain dapat menjadi alternatif. Dan kecenderungan rivalry Transjakarta justru lebih kepada peralihan ke kendaraan pribadi
bukan ke operator transportasi lain ya. Meskipun ke operator transportasi lain ini cukup memiliki pengaruh karena makanya tingkat ancamannya adalah sama-sama sedang ya seperti itu. Untuk other stakeholder ini, average tingkat ancamannya ini adalah tinggi dengan bobot 0,36 dan rating 4, skor adalah 1,44, bahwa stakeholder menjadi faktor yang paling rawan karena pemimpin yang memimpin Transjakarta sangat dapat menentukan kualitas layanan Transjakarta, dan stakeholder lain seperti komunitas pengamat transportasi memiliki andil terhadap masukan perbaikan dari operasional layanan Transjakarta. Jadi memang dari kesemua ini, tingkat yang cukup tinggi adalah other stakeholder, kemudian yang kedua adalah bargaining rivalry among industry, kemudian diikuti dengan bargaining power of buyer, dan juga substitute product, dan trade of new entrants, dan juga yang paling rendah adalah bargaining power of supplier. Dengan total forces semuanya adalah average-nya adalah sedang. Jadi risiko tingkat ancaman dari Porter forces ini sebetulnya Transjakarta memiliki risiko yang sedang ya. Kemudian dengan bobot 1 tadi dan skor adalah 3,17, jumlah dari skor masing-masing forces 3,17. Kemudian di sini adalah adanya analisis BCG Matrix, yang mana menurut Poppy Rufaidah 2014, BCG Matrix merupakan sebuah metode untuk menganalisis portofolio perusahaan dengan menempatkan performa unit bisnis atau lini produk perusahaan pada posisi yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan industri dan pangsa pasar yang relatif. Hal ini dilakukan guna memetakan kinerja produk atau bisnis tersebut. Jadi kita bisa lihat BCG Matrix ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah perusahaan, market share, kemudian market share dari yang paling besar, dari kompetitor yang paling besar, kemudian ada persentase relatif market share, persentase market growth rate, ada annual passenger 2020 dan annual passenger 2021. Mengapa? Mengapa annual passenger? Karena transportasi justru lebih ke jumlah pengguna ya, bukan kepada pendapatan seperti itu. Dan di sini memang data yang didapatkan adalah data hanya angkutan massal saja. Untuk ride hailing memang karena data konfidensial dan cukup sulit untuk mencari data tersebut, jadi hanya menampilkan data daripada angkutan umum massal sendiri. Mungkin ini salah satu kekurangannya. Dan market share sendiri untuk kereta komuter Indonesia ini adalah paling tinggi dengan 50%, dan PT Transportasi Jakarta menjadi market share kedua ya, 47%, dan juga MRT Jakarta yaitu 2,7% menjadi market share yang memiliki market share yang paling kecil. Kemudian presentasi share their largest competitor ini yang paling besar memang tadi adalah kalau KAI Komuter adalah Transjakarta, kalau Transjakarta adalah KAI Komuter, dan PT MRT juga adalah KAI Komuter ya. Dengan relatif market share-nya adalah 105,9%, kemudian Transjakarta adalah 94%, dan MRT Jakarta adalah 5%. Dengan persentase growth rate, market growth rate KAI Komuter adalah minus 15% karena terjadinya penurunan jumlah pelanggan ya dari 2020 ke 2021, dan juga saya rasa di sektor lain, di perusahaan lainnya seperti TJ dan MRT memiliki market growth rate yang juga menurun ya, karena jumlah 2020-2021 ini jumlah pelanggannya cukup menurun. Dengan total market growth rate adalah menurun sebesar 12% pada industri tersebut. Tabel market share ini bersumber dari laporan keuangan masing-masing perusahaan transportasi. Kemudian ini adalah analisis BCG Matrix. Kita akan melihat bahwa matriksnya terdapat kategori docs dengan cash cow yang dominan. Ini bisa kita lihat pada KAI Komuter, memiliki market share yang sangat baik di antara dua moda transportasi massal, Transjakarta dan MRT.
KAI Komuter dan Transjakarta menjadi dua moda transportasi dengan jumlah penumpang terbesar dan menguasai market share. Market growth KAI Komuter, Transjakarta, dan MRT Jakarta menurun dari year on year 2020-2021. Hal ini disebabkan karena adanya masa PPKM pandemi COVID-19. KAI Komuter dominan berada pada posisi cash cow sebetulnya, di mana jumlah market yang bagus, cash cow itu jumlah marketnya yang bagus tanpa harus bersusah payah untuk mendapatkan market, dan juga berada pada posisi dogs juga sebetulnya, karena selain kemudahan mendapatkan market, sebetulnya juga KAI Komuter memerlukan biaya investasi modal dan operasional yang sangat tinggi ya. Kategori cash cows, kemudian melanjut ke kategori cash cows dengan dogs yang dominan, ini adalah Transjakarta. Jadi bisa dilihat untuk Transjakarta sebetulnya juga sama, memiliki market share yang cukup baik. Dengan hal ini dibuktikan dengan jumlah besaran lingkaran ya, titik lingkaran yang sangat cukup besar dengan KAI Komuter hampir sama. Untuk Transjakarta sendiri warna hijau dan kereta komuter ini berwarna merah ya. Transjakarta memiliki market share yang cukup baik, sama seperti KAI Komuter. Transjakarta berada di dalam peringkat kedua dengan market share 47%. Namun memang penurunan jumlah penumpang terjadi 2020 sampai 2021 akibat PPKM COVID-19, dan Transjakarta berada pada posisi cash cow sebetulnya yang tidak sulit ya mendapatkan market, dengan kecenderungan posisinya sebenarnya lebih cenderung ke dogs, di mana pertumbuhan market cukup baik, namun memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi seperti itu. Dan kategori dogs terakhir di sini adalah untuk MRT Jakarta. MRT Jakarta kurang memiliki market share yang baik dengan biaya investasi modal yang cukup tinggi. Mengapa? Hal ini dikarenakan jumlah jalur layanan yang masih sedikit dan masih dalam proses pembangunan atau konstruksi, seperti jalur utara selatan dan jalur timur barat tadi. Hal ini juga disebabkan karena segmentasi penumpang MRT Jakarta cukup berbeda untuk kalangan menengah ke atas, di mana lebih segmented ya pada akhirnya, selain daripada tadi jumlah cakupan layanannya masih sedikit seperti itu. Berikutnya adalah kesimpulan. Jadi kita akan menarik kesimpulan daripada analisis Porter Forces ini. Pada industri sektor transportasi, Transjakarta memiliki pesaing tidak langsung. Dalam operasionalnya, persaingan di industri transportasi Transjakarta memiliki pesaing tidak langsung atau alternatif pada moda transportasi darat berbasis jalan, seperti misalnya Gojek dan Bluebird ya, atau juga KAI Komuter dan MRT ya. Secara tidak langsung memiliki pesaing, meskipun keduanya saling melengkapi. Dan Gojek dan Bluebird menjadi pesaing langsung pada jenis transportasi ride hailing, karena yang apple to apple hanya untuk ride hailing hanya ada Gojek dan Bluebird pada analisis kali ini, yaitu bersaing dalam jenis transportasi ride hailing atau angkutan non-trayek. Kemudian Transjakarta memiliki supplier power angkutan yang sangat kuat ya, karena tadi tingkat ancaman pemasoknya sangat rendah, karena Transjakarta memiliki pesaing langsung terutama pada sisi angkutan Trans Jabodetabek. Namun di sisi lain, operator bus mengoperasikan angkutan Trans Jabodetabek juga menjadi supplier mitra operator bus Transjakarta, seperti Mayasari, PPD, Damri, Steadysafe, Bayu Holong Persada, yang juga menjadi mitra Transjakarta, mitra operator Transjakarta. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah transportasi berbasis rel ini merupakan sektor yang tidak memiliki pesaing langsung ya, karena KAI Komuter ini tidak memiliki pesaing langsung pada jenis kereta api dan hanya memiliki pesaing tidak langsung yang mana memiliki tujuan dan jalur yang berbeda, seperti LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan juga LRT Jabodebek. Kemudian ada transportasi ride hailing dapat menjadi moda pendukung jenis transportasi publik berbasis jalan ataupun rel. Ya, bahwa tadi ada data dari Gojek ya, bahwa antara ride hailing dan transportasi massal ini sebetulnya saling mendukung perjalanan satu sama lain ya, tidak saling menggantikan.
Nah, mungkin, kesimpulannya adalah itu. Jadi, bahwa industri transportasi ini memang memiliki, banyak pesaing, namun pesaingnya ini memang, tidak secara langsung, tapi saling saling mencukupi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Namun, justru justru, ancaman yang paling tinggi di sini adalah, keberalihan pengguna transportasi, terutama transportasi massal, pengguna transportasi massal beralih ke kendaraan pribadi ya, justru itu sangat, sangat, rentan seperti itu. Dan mungkin, itu saja analisis yang dapat saya, sajikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih telah telah terima kasih telah menyaksikan, analisis persaingan Transjakarta dengan metode Porter versus ini didukung dengan tadi marketing mix bauran pemasaran dan juga, BCG Matrix. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.